Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Berjumpa lagi kita di materi di pembelajaran matematika minggu 8. Sudah tidak terasa kita sudah belajar 2 bulan, hampir ya 2 bulan untuk pembelajaran online. Sebelum pembelajaran ini, saya ingatkan bahwa karena sekarang tidak ada yang offline karena keadaan yang lebih darurat daripada yang kemarin, karena di sekitar sekolah ada yang sudah positif corona, jadi dan sekitar Bunut ada beberapa orang yang terkena juga, tidak hanya ada satu, maka saya ingatkan di video ini, kalian yang menonton video ini, jika keluar rumah itu tidak usah keluar rumah kalau tidak ada yang penting, dan kalaupun harus keluar rumah, tetap memakai masker, pulangnya cuci tangan, kalau bisa ganti baju dan bajunya dicuci yang buat keluar rumah. Intinya tetap jaga kesehatan, hati-hati, jangan lupa sholat 5 waktunya, tidak boleh bolong-bolong karena di rumah banyak waktu luang. Tidak, jangan malas-malasan karena di rumah. Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Yang pertama ini akan saya bahas pembelajaran yang kemarin, soal-soal yang kemarin. Jadi kalau ada kalian yang menonton video ini tapi belum mengerjakan soalnya, setelah saya jelaskan ini silakan dicatat soalnya dan dikirimkan ke saya otomatis benar semua. Nggak apa-apa, yang penting kalian tetap belajar, terus nanti akan mendapat nilai walaupun nilainya tidak sebagus teman-teman kalian yang sudah mengerjakan tepat waktu. Dan setelah melakukan pembelajaran, setelah saya menjelaskan tentang materi soal yang kemarin, nanti akan saya jelaskan tentang materi baru untuk kelas 9 ini. Oke, kita langsung saja. Nomor 1. Oke, kita langsung bahas saja soal nomor 1. Tentukan jawaban kamu dalam bentuk baku, jadi sebelum bantu ada penjelasannya lebih baik, nggak apa-apa menurut saya. Yang A, soalnya 10,5 dikali 10 pangkat 3. Kalau kalian ingat cara untuk menentukan bentuk baku itu kan angkanya tidak boleh di atas 10, jadi antara 1, di atas 1, sampai kurang dari 10. Jadi, karena ini kalian bisa perhatikan, karena ini 10 koma, maka dia harus naik 1 di sini pangkatnya. Komanya nanti ada di sini. Karena dia ke kiri berarti eh, apa? Ininya nolnya tambah. Jadi hasilnya adalah 1,05. Karena ke kiri 1 berarti pangkatnya yang awalnya 3 itu tambah 1. Jadi 1,05 kali 10 pangkat 4 jawabannya. Caranya nggak begini nggak apa-apa, yang penting hasilnya 1,05 kali 10 pangkat 4 dan kalian paham cara mengerjakannya. Oke ya. Nomor yang B. 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Ini sudah bentuk baku, jadi tidak usah dirubah kembali. Soal macam apa ini? Oke. Saya yang buat soalnya. Yang C, kalau C ini yang berbeda, 7,125 dikali 10 pangkat min 16. Caranya bagaimana? Sama caranya. Caranya sama. Yaitu karena nanti komanya ditaruh di sini, berarti kita hitung aja nih. 1, kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Berarti ke kiri ada 3 koma di belakang angka, 3 angka di belakang koma. Saya tulis di bawahnya aja biar nah ya. Berarti dia harus ditambah dengan 3. 7,125 atau dari kiri ngitungnya dari sini 1, 2, 3. Ngitungnya dari sini ya. Saya kasih pulpen warna berbeda dulu. Ngitungnya dari sini kalian lihat 1, 2, 3.
Karena 3 ke kiri berarti dia otomatis ditambah nanti jawabannya. Berarti ini 10 kali min 16 ditambah 3 jadi 7,125 dikali 10 min 16 tambah 3 min 13. Nah, ini jawabannya. Ya. Oke. Terus nomor 2 itu hanya kerjakan yang A dan B saja. Oke, nomor 2A. 0, waduh nolnya banyak. Bentar saya lihat nolnya dulu ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Mungkin kalau nolnya saya salah, mohon maaf. Oke, kalau seperti ini sama cara mengerjakannya. Karena tadi kan angkanya harus berapa koma gitu ya. Komanya pasti di sini. Kita hitung dari belakang, dari depan sini. Kalau tadi kan dari belakang, ini dari depan. Kalau ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 berarti kita nulisnya 5,6 dikali 10 pangkat. Karena ke kanan berarti min ya. Min 7. Ya udah, ini jawabannya. 10 pangkat min 7. Dah. Oke, paham ya? Kalau ke kiri, kalau ngitungnya dari belakang sini berarti plus. Oke, yang B. Yang B, 1, nolnya banyak juga. Ini sama ngerjakannya. Nanti kan komanya, saya ganti dulu warnanya. Nanti warnanya kan ada di sini. Warnanya. Komanya kan ada di situ. Itu berarti kita ngitungnya boleh di depan, boleh di belakang. Berarti agar memudahkan kalau koma itu hitungnya dari depan. Kalau bukan koma kita ngitung dari belakang ya, biar mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11. Berarti kalau ke kiri berarti ditambah. Berarti positif pangkatnya. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat 11. Ini jawabannya. Oke, begitu saja pembahasannya dari tentang bentuk baku. Jadi kalau kalian masih bingung, silakan ditanyakan lewat WA atau apa yang lainnya boleh. Misalkan Pak, saya nggak punya WA, nggak mungkin nggak punya WA ya. Atau saya hanya bisanya Messenger, Facebook, ya nggak apa-apa. Oke. Oke, itu aja. Itu aja. Kita masuk materi kita yang sekarang. Silakan dicatat ya, karena materi ini kalian harus menyatat beberapa rumus. Jadi materi ini namanya transformasi geometri. Yang pertama kita akan pelajari itu tentang adalah refleksi atau pencerminan. Jadi hari ini kita belajar tentang refleksi atau apa itu ya sama kayak kalau kalian mengacak atau ketika saya merekam video ini dia mirroring. Jadi kalau saya begini, jarak tangan saya dengan jarak bayangan saya itu sama. Nah, ini namanya refleksi. Saya kasih contoh saja ya. Kalau kalian misalkan ada orang ini aja kaca, misalkan. Jadi jarak orang ini ke sini, jadi mirroringnya sama. Refleksinya nanti ya akan ada orang di sini juga seperti ini. Walaupun gambarnya nggak sama, anggap aja sama ya.
Jadi jaraknya ke sini dan ke sini itu sama, dan bentuknya juga sama. Ya, ini namanya pencerminan. Tapi pencerminan ini kita akan pelajari di matematika. Bagaimana pencerminan di matematika? Lah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, pencerminan di matematika ini ada banyak sekali jenisnya. Nanti ada pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, dan lain-lain. Ada sekitar 7 rumus. Makanya video ini ya nggak panjang-panjang amat sih. Oke, kita langsung pelajari saja ya, karena materinya akan panjang. Intinya seperti ini pencerminan, sudah paham ya? Nah, bagaimana kalau pencerminan itu di matematika? Oke. Pencerminan yang akan kita pelajari hanya pencerminan titik. Jadi, kalau titik ini dicerminkan terhadap ini, bagaimana hasilnya? Oke, sebentar saya hapus. Saya agak pinggirkan ya. Oke. Saya pakai warna lain. Oke. Kita bahas dulu pencerminan terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X. Bagaimana itu? Sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu yang ini ya. Jelas ya. Sudah ada tulisannya. Nah, saya pertebal kembali itu. Itu sumbu X. Saya hapus lagi. Oke. Refleksi terhadap sumbu X itu berarti misalkan saya punya titik itu di sini. Di titik A. Titik A ini berapa titiknya? Ya, 3, min 2. Kok bisa 3, min 2 bagaimana Pak? Lah ini kalian harus bisa juga untuk membaca koordinat kartesius. Caranya lihat ini, dia lurusnya dengan sumbu X itu berapa? Kalian cari lurusnya. Oh, lurusnya 3 dengan sumbu X. Terus setelah kalian lihat lurusnya 3 dengan sumbu X, kalian lihat lurusnya dengan sumbu Y. 1, 2, 3. Enggak. Di 2 sini ya lurusnya dengan sumbu Y. Nah, berarti titiknya adalah 3, min 2. Kenapa 3 terlebih dahulu? Karena sumbu X itu ditulisnya duluan. Jadi X, Y. Jadi lurusnya 3 dengan sumbu X dan lurusnya min 2 terhadap sumbu Y. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia dicerminkan terhadap, misalkan saya kasih tebal-tebal sumbu X-nya. Nah, itu pencerminan terhadap sumbu X. Kalau dia seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa pencerminan itu jarak kita ke cermin dan jarak bayangan ke cermin itu sama. Jadi kita hitung jaraknya A ke cermin itu berapa? 1, 2. 2 kan jaraknya. Sama nanti 1, 2. Nah, di sini pasti bayangannya A. Bayangan A menuliskannya adalah A aksen. Nah, jadi nulisnya A aksen. Bayangan A jadi berapa di sini kita lihat. Sumbu X-nya lurus dengan 3 berarti 3,2. A aksennya jadi 3,2. Dalam penulisan matematikanya, begini misalkan, ada A 3, min 2, R itu refleksi, ya refleksi sumbu X, berarti berapa? Ini sebentar saya hapus, terlalu panjang. Berarti A aksennya hasilnya 3,2. Seperti ini. Saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan ada titik B namanya. Titik B berapa di sini? 5, min 5, min 5. Ya, titik B-nya min 5, min 5. Saya menghadap ke bawah, kenapa? Karena saya nulisnya di sini. Bawah ya. Terus, berarti titik B-nya jaraknya sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Berarti di sini pasti namanya B aksen atau nilainya min 5,5. Nulisnya di penulisan berarti B min 5, min 5, terus ketika direfleksi sumbu X, B aksennya menjadi min 5,5. Seperti itu cara mengerjakannya. Cara menuliskannya juga. Ya. Terus ada rumusnya. Jadi ketika kalian ada soal tidak harus menggambar seperti ini. Ini saya kasih contoh karena apa? Biar lebih mudah mengerjakan. Kalian bisa lihat polanya. Lihat X-nya itu selalu sama ya. Ketika di sini 3, di sini juga 3, di sini min 5, di sini min 5. Kalau di sini min 2, di sini jadi apa? 2. Kalau di sini min 5, di sini jadi 5. Jadi rumusnya untuk saya hapus dulu. Ini nanti ditulis rumusnya, ini penting soalnya. Misalkan A itu X, Y, dia direfleksi sumbu X menjadi A aksen, jadinya X, min Y. Ini rumus. Jadi semua soal kita nggak usah pakai gambar bisa. Misalkan lihat ini misalkan ada soal A 3, min 2 direfleksi terhadap sumbu X, jadinya apa aksennya? Ya X-nya tetap, Y-nya jadi ada min-nya. Min 2 jadi 2. Jadi jawabannya 3,2. Jadi nggak usah pakai gambar, nggak apa-apa. Rumusnya ini. Jadi A itu A X, Y kalau direfleksi terhadap sumbu X jadinya A aksennya min 2, X, min Y. Oke ya. Saya hapus. Kama menghapusnya ya. Oke, yang selanjutnya itu bukan refleksi terhadap sumbu X lagi, tapi tetap refleksi. Yang B itu refleksi terhadap sumbu Y. Nah, hampir sama refleksi terhadap sumbu Y. Hapusnya lama, harus sabar. Oke, ini refleksi terhadap sumbu Y. Bagaimana refleksi terhadap sumbu Y? Saya buat dulu garisnya misalkan. Nah, seperti ini. Saya pertebal garis sumbu Y-nya biar jelas. Sama, refleksi terhadap sumbu Y itu misalkan, satu aja contohnya ya kalau yang sini. Nanti terlalu panjang. Misalkan ada titik di sini, titik A, itu berarti di sini 3,4. Kita hitung dari sumbu Y berapa jaraknya 3, berarti 3, 1, 2, 3. Berarti nanti A aksennya di sini pasti. A aksennya berapa? Di sini jadinya, harusnya min 3 ya. Min 3,4. Oke. Jadi kalau kita tulis, A itu 3,4, direfleksi sumbu Y jadinya A aksen, min 3,4. Gitu ya. Juga ada rumusnya, jadi kalian nggak usah menggambar. Misalkan mau gambar juga nggak apa-apa sih. Jadi kalau mau digambar juga nggak apa-apa. Rumusnya itu, misalkan A, X, Y, refleksi sumbu Y, ini A aksen ya. A aksen jadi, nah lihat itu, dilihat ini 3 jadi min 3, Y-nya tetap, berarti sini min X, Y. Ini rumus. Jadi kita nggak usah, misalkan ada soal B sama dengan 1,4, refleksi terhadap sumbu Y, berarti otomatis kalau dengan rumus, hasilnya min 1,4. Kenapa? Karena X-nya itu 1, berarti dia berubah jadi min 1.
Gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah refleksi terhadap sumbu Y itu ada refleksi terhadap titik asal. Titik 0,0. Bentar saya hapus dulu. Titik 0,0 itu nih. Jadi hasilnya min. Kok bisa? Jadi kalau 0,0 refleksi 0,0 biasanya gini ya, rumusnya langsung rumusnya aja ya. X jangan X. Misalkan A itu X, Y, refleksi terhadap refleksi 0,0 biasanya 0 gitu aja. Jadinya A aksen itu X. Jadinya bukan X ya, sorry. Min X, min Y. Min X, min Y. Udah. Misalkan ada soal A-nya itu 1,2. Dia direfleksikan terhadap titik 0,0 berarti A aksennya berapa? Min 1, min 2. Mudah kan? Caranya mengerjakan pokoknya ingat rumusnya pasti bisa mengerjakan. Oke. Kita lanjut. Karena ada 7, ini masih 3 ya. Masih 4 lagi, 4 rumus lagi. Banyak rumusnya. Jadi materi ini sebenarnya mudah, tapi kalian harus banyak menghafal rumusnya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu garisnya ini. Saya buat garis Y sama dengan X dulu. Ini ya, garis Y sama dengan X, jadi garisnya itu ke situ. Garis Y sama dengan X. Misalkan ada titik nih, saya kasih contoh aja dulu. Titik A ini berarti 4, min 3. Nah, untuk ini, untuk jarak itu harus tegak lurus. Jadi kalau kita menggambarnya, di sini, lihat, jaraknya 1, 2, 3. Berarti nanti di sini saya gambar 1, 2, 3 sama juga. Berarti titik A aksen itu ada di sini nanti. A aksen. Berarti A aksen berapa di sini? X-nya di ini 2 ya, bukan 3 ya. Itu 4,2. Tes, oke. Agak responnya agak lambat. Mungkin jaringan internetnya. 4,2 berarti di sini kita lihat X-nya itu min 2, Y-nya min 4. Nah, itu. Kalau kita menulis rumusnya
yang Y sama dengan X, berarti A, X, Y, dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, A aksennya jadi apa? Kalian bisa perhatikan empatnya kebalik ya, empatnya jadi belakang, terus Y-nya Y-nya awalnya Y jadi X. Jadi Y, X. Ini rumusnya. Jadi seperti yang sudah kalian kerjakan, misalkan garis titik A itu 4,-2, min 2, dia direfleksikan terhadap Y sama dengan X, jadinya A aksen. Bayangan itu selalu A aksen, itu bayangan pertama ya. Misalkan bayangan pertama direfleksikan lagi, dia jadi A double aksen. A aksen jadinya karena dibalik. Kebalikan ini, lihat hasilnya, lihat. Nah, hasilnya itu dibalik jadi 4, salah. Min 2, min 2,4. Min 2,4. Jadi dibalik saja. Ini rumusnya ditulis ya, rumus-rumusnya ditulis. Oke. Jadi kalian tulis rumusnya plus contoh soalnya biar nanti tidak bingung, kan saya kasih contoh setiap soal ya. Kalau kalian kelewat karena ini video kan bisa di pause terus ditulis bentar, di pause atau di back videonya kalau terlewat atau penjelasan saya terlalu cepat. Oke. Itu yang refleksi Y sama dengan X. Ada lagi refleksi apa satunya? Y sama dengan min X. Nah, ini saya tambah aja nih min X. Y sama dengan min X. Bagaimana Y sama dengan min X itu garisnya wujudnya bagaimana? Sorry. Ntar saya buat garis dulu. Dah. Tapi nggak muncul ya. Ya itu. Itu garisnya Y sama dengan min X. Nah, jadi seperti itu. Nah, mari kita coba. Misalkan ada titik di sini. Hilang titiknya. Misalkan ada titik di sini. Titik. Jangan titik A terus. Bosan ya titik apa ya. Titik C misalkan. Titik C di sini berarti titiknya adalah 2,3. C 2,3. Nah, seperti tadi, caranya itu kita hitung 1, 2, 3 ke sini, berarti ke sini juga 1, 2, 3. Otomatis bayangannya di sini. Ini titik C aksennya, titik E aksennya kita lihat X-nya di 3 di sini ya. Titik min 3, berarti min 3, min 2. Nah, ini hasilnya. Kalau rumusnya misalkan jangan C. Kalau rumus kita konsisten pakai A saja. Kalau A itu X, Y, dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. A aksennya jadi, kalian lihat, A, C atau A misalkan, ini hasilnya bagaimana di sana? Terbalik ya, yang X-nya jadi Y, Y-nya jadi X, tapi semua negatif, ya kan? Berarti kita balik, jadi min Y, min X. Itu rumusnya. Misalkan ada soal A itu min 2,3,
dia direfleksikan terhadap sumbu garis Y sama dengan min X, berarti hasilnya A aksen otomatis min 3 dibalik ya. Dibalik terus min, pasti min. Karena ini duanya sudah min, ini soalnya lihat, duanya sudah min berarti otomatis dia plus. Karena min ketemu min jadi plus. Ya, gitu aja. Yang penting kalian hafal rumusnya. Oke, ini yang kelima ya. Kurang 2 lagi, kena kurang 2. Saya hapus dulu. Ini saya back ya. Yang kelima itu, yang keenam sekarang, itu terhadap garis Y sama dengan H. H itu angka. Oke. Y sama dengan H. Saya kasih keterangan H di sini adalah angka. Misal, kita buat ya. Hanya, misalkan refleksinya terhadap garis Y sama dengan 4 atau 2 lah. 2 ya. Kita buat 2. Oke. Y sama dengan 2 itu garisnya di sini. Oke. Di sini Y sama dengan 2. Jadi nanti garisnya ini direfleksikan terhadap Y sama dengan 2. Misalkan ada titik di sinilah. Titik A ini berarti berapa? 3,4. 3,4 bayangannya di mana ya? Bayangannya tinggal hitung 1 2 kan. Nanti 1 2 juga. Bayangannya di sini pasti. A aksen kita hitung berarti ini X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3,0. Nah, kalau ini bagaimana Pak rumusnya? Rumusnya ini untuk, kalau kita nggak usah gambar rumusnya, misalkan A, X, Y, dia refleksi Y sama dengan H. H itu angka ya. Bisa. Di sini kita contohkan angkanya 2. A aksen jadinya, X-nya tetap kan. Terus yang berubah itu 2H min Y. Nah, coba kita kerjakan yang ini dengan rumus tidak menggambar. Misalkan A-nya 3,4, refleksinya Y sama dengan 2, berarti hasilnya X-nya tetap berarti 3, X3 tetap 2 kali, H-nya tadi berubah jadi 2 karena di sini 2, 2 kali 2 dikurangi Y-nya ini berapa? 4, dikurangi 4. Hitungnya A aksen sama dengan 3,4 dikurangi 4. Atau 3,0. Sama kan hasilnya? Nah, kalau kalian mau menggambar juga nggak apa-apa sih, karena kalau menggambar itu agak lama, jadi ya lebih baik tidak menggambar. Nggak apa-apa sih menggambar. Kalau bingung gambar aja Pak. Tapi agak lama cara mengerjakannya. Lebih baik kita menggunakan rumus. Itu rumusnya. Oke. Ini rumusnya dicatat ya. Ditulis. Jangan sampai. Di buku juga ada di LKS, rumus ini. Kalian bisa lihat di LKS, rumus-rumusnya. Dan kalau ketinggalan atau jangan malas mencatat, tapi tetap dicatat. Walaupun ada di LKS, kalian punya buku matematika harus catat. Biar memudahkan belajar. Kalau di LKS dibuka, buka, nggak jelas. Kelamaan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Masih refleksi terhadap garis juga, ini yang terakhir, tapi refleksi terhadap garis
bukan Y, tapi ini X sama dengan H. Nah, bentar saya dulu, saya hilangkan dulu semuanya. Oke. Oh, ini saya hapus saja. Ini X sama dengan H. H di sini angka ya. H itu angka. Jangan lupa H-nya adalah angka. Haiko popa. Bingung. Hanya angka. Bagaimana ilustrasinya? Kalau kalian mau menggambar, misalkan saya akan X-nya sama dengan 3. Berarti X-nya di 3. Sini. Saya buat garis ya. Ini garisnya. Y sama X sama dengan 3. Oke. Lalu misalkan kita buat titik di sini, titik A. Titiknya berarti ini 5,2, ya kan? Karena lurus dengan 5 X-nya, Y-nya lurus dengan 2, oke. Bayangannya berapa? Kita hitung dari cerminnya. 1, 2, otomatis pencerminannya juga ada 1, 2. Di sini berarti otomatis A aksennya. Berapa A aksen? Kita tulis di atasnya. Di sini titik ini garis dia lurus dengan sumbu X-nya 1, berarti 1,2. 1,2. 1,2 ya? Iya, 1,2. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah misalkan A itu X, Y, dia pencerminan refleksi. R itu pencerminan ya. Refleksi terhadap X sama dengan H, jadinya 2H min X, Y. Wah, sama kayak tadi itu dibalik ya. Coba kita kerjakan yang soal contoh yang digambar itu dengan menggunakan rumus. Jadi A-nya 5 dengan 2. Refleksi X-nya sama dengan berapa ini? 2 ya? 3 ya? X-nya 3. Berarti 2 kali H-nya 3 dikurangi 5. 5 dari mana? Dari mana? Dari X-nya ini. 3 dari mana? Dari H-nya ini. H-nya kan X sama dengan H. H-nya 3. Y-nya tetap tidak berubah. Berarti ini 6 min 5 kok. Berarti 1,2 jawabannya. Sama ya? 1,2. Wah, cukup panjang materi kita hari ini. Emang panjang, tapi ya tidak terlalu panjang. Ini mungkin 1 bulan selesai. 4 pertemuan. Materinya ada nanti, ada refleksi, rotasi. Rotasi itu perputaran, terus ada dilatasi, ada pergeseran. Pergeseran itu lupa saya bahasanya. Oke, segitu saja video kali ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat ibadahnya jangan ditinggalkan. Ya paling enggak sholat 5 waktunya tetap dilakukan. Dan jika kalian ada yang belum melihat, belum mengumpulkan materi-materi yang sudah saya berikan atau soal-soal yang saya berikan, silakan dikumpulkan karena semua soal yang sudah saya berikan sampai hari ke-8 ini berarti yang ini belum. Ya, soalnya kali ini sudah ada pembahasan soalnya, kalian lihat saja pembahasan videonya dari belajar matematika minggu pertama sampai minggu ke-7. Itu semua ada pembahasan soalnya. Semudah itu kalian jika kalian mau mengumpulkan tugas. Oke. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.